Ya, selamat sore sahabat Sonora. Senang sekali saya Seli Diandra kembali lagi menemani Anda sore hari ini dalam Radio Talk Show bersama KPU Kota Surabaya. Seperti kita tahu kalau pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya sudah di depan mata, walaupun masih tahun depan ya, tepatnya itu pada tanggal 23 September 2020 mendatang. Dan warga Surabaya akan menentukan siapa yang akan memimpin Kota Pahlawan ini untuk periode 2020 sampai 2024 yang kali ini mengambil jargon pemilihan bermartabat Surabaya Hebat. Dan sore hari ini saya sudah ditemani oleh Bapak Suprayitno. Beliau dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Surabaya. Selamat sore Pak Suprayitno. Selamat sore Mbak Seli. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Nggak hujan ya untungnya ya Pak ya. Iya ini cerah cerah sekali. Surabaya. Menyambut KPU datang ke Sonora jadi nggak hujan. Iya. Baik, tadi sudah dikatakan kalau tahun depan tepatnya tanggal 23 September kita akan pesta ya Pak ya, pesta rakyat yaitu pemilihan wali kota dan juga wakil wali kota. Namun untuk di Jawa Timur sendiri ada beberapa kota juga selain Surabaya yang memilih. Mungkin bisa dijelaskan Pak, kota mana saja yang selain Surabaya yang juga memilih? Iya Mbak, yang pasti ketika bicara pemilihan 2020 serentak di Indonesia ini ada 270 daerah ya, meliputi provinsi serta kabupaten kota di Indonesia. Sementara di Jawa Timur sendiri ada 19 kabupaten kota termasuk Surabaya di antaranya. Itu yang akan menggelar pemilihan wali kota, wakil wali kota, bupati maupun wakil bupati pada 20 September 2020 Mbak. Di mana pemilihan ini merupakan yang serentak kelima Mbak untuk tahun depan itu, di mana sebelumnya itu pernah diselenggarakan pada 2015, terus 2017, 2018 dan 2019 kemarin Mbak. Jadi ketika bicara mana saja daerah di Jawa Timur, di antaranya itu Kabupaten Sidoarjo, tetangga Surabaya itu, terus Kabupaten Gresik itu juga, terus Kabupaten Malang dan lainnya Mbak, seperti itu. Nah, ketika bicara berapa sih anggaran pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya 2020 itu sebesar 101 miliar Mbak. Tepatnya 101 miliar 244 juta 490 ribu rupiah. Ini dari mana sumber anggarannya? Itu dari APBD Kota Surabaya, dalam hal ini dari pajak yang dibayar warga Kota Pahlawan Mbak. Jadi ini dihibahkan, Pemkot Surabaya menghibahkan ke KPU Surabaya sebagaimana NPHD, naskah perjanjian hibah daerah pertanggal 22 Oktober kemarin. Artinya ketika sudah menjadi hibah dan diterima oleh KPU Surabaya, secara otomatis ini terkonversi menjadi APBN. Seperti itu Mbak. Ya, itu hanya untuk Surabaya saja Pak, atau mungkin dibagi juga ke beberapa daerah, daerah lain juga punya anggaran sendiri? Betul, contohlah KPU Kabupaten Sidoarjo itu sumber dananya juga dari APBD Kabupaten setempat Mbak. Seperti itu. Jadi memang sendiri-sendiri begitu ya Pak ya? Betul, jadi kemarin sebenarnya NPHD ini, naskah perjanjian hibah daerah ini harusnya sebagaimana tahapan yang diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 yang akhirnya diubah menjadi PKPU nomor 16 2019. Ini seharusnya NPHD ini ditandatangani pada 1 Oktober harusnya. Cuman karena semangat kita itu hati-hati, termasuk tim anggaran pemerintah daerah TAPD Pemkot Surabaya itu juga koordinasi dengan kita,
dengan jajaran samping dalam hal ini kejaksaan, terus dengan Kementerian Keuangan, bahkan juga dengan Kemendagri. Artinya di kemudian hari agar jangan sampai ada apa-apa terkait masalah hukum, Mbak. Artinya KPU Surabaya merespon proses ini karena ini menjadi bagian dari filterisasi penggunaan keuangan negara, Mbak, ya, seperti itu. Gitu. Oke. Jadi memang jadi sendiri supaya mungkin pertanggungjawabannya juga lebih gampang gitu ya, Pak, ya. Betul. Ketika bicara pertanggungjawaban itu semula Ketua KPU Surabaya selaku penerima anggaran atau PA itu membuat surat pertanggungjawaban mutlak kepada sekretaris selaku kuasa pengguna anggaran atau KPA. Seiring adanya surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM ini, secara otomatis pengelolaan penuh ada pada sekretaris selaku KPA, Mbak, seperti itu. Oke, baik. Nah, ini kalau kita ngomong tentang DPT pemilunya sendiri, Pak, jumlah terakhir nih ada berapa, Pak, kurang lebih untuk se-Jawa Timur? Kita konteksnya untuk Surabaya, kota Surabaya saja, Surabaya Mbak. saja. Betul. Oke, jadi baik. ketika merujuk berapa sih jumlah daftar pemilih tetap di Surabaya itu, mengacu pada pemilu 2019 kemarin ada 2.300.000 sekian ribu, Mbak. Oke. Itu. Lah, bagaimana dengan jumlah DPT pada pemilihan wali kota, wakil wali kota 2020? Nantinya akan ada perubahan, Mbak. Di mana perubahan ini merupakan hasil penyandingan yang pertama DP4, daftar penduduk pemilih potensial yang dikeluarkan Kemendagri melalui Dispenduk Capil. Terus juga hasil mutarlih, pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh PPDB, Mbak. PPDB yaitu petugas pemutakhiran data pemilih yang masuk dan keluar kampung untuk melakukan pendataan. Nah, selain itu juga ada DPK, Mbak, daftar pemilih khusus, di mana kemarin yang tidak terdaftar pada DPT. Ini akan disandingkan semua. Jadi ketika bicara proses DPT ke depan, pemilihan wali kota dan wakilnya 2020 itu akan mengalami 3 kali DPTHP, yaitu daftar pemilih hasil perbaikan, Mbak. Seperti itu. Jadi terus menerus ada perbaikan, berarti sampai nanti next tanggal 23 September. Betul, itu ya, Pak, terus ya? diupdate agar harapannya agar jangan sampai ada warga kota Surabaya yang terlewatkan menggunakan hak konstitusionalnya dalam hal ini memilih. Seperti itu. Oke, baik. Ada peningkatan nggak, Pak, dengan tahun 2014? Ditahan dulu, Pak, jangan dijawab. Baik, oke, Mbak. Ya, untuk Anda, sahabat Sonora yang masih bergabung bersama kami, Anda masih bisa untuk mendengarkan Radio Talk Show bersama KPU ya, yang masih membahas mengenai pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya 2020. Untuk Anda sebagai warga Surabaya, Anda harus bergabung nih, harus mendengarkan ya perbincangan kita sore hari ini bersama dengan Bapak Suprayitno selaku Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Surabaya. Baik, tadi kita sudah mencapai pada jumlah dari DPT pemilu untuk Kota Surabaya ya, Pak, ya. Nah, ini ada peningkatan nggak, Pak, dari tahun 2014 yang lalu? Ketika bicara peningkatan jumlah DPT pasti, Mbak, ya, karena tiap hajatan demokrasi 5 tahunan itu kan selalu ada orang baru, pemilih pemula ya, terutama warga yang menginjak 17 tahun. Betul. Yang pertama itu, terus misalkan purnawirawan TNI maupun Polri dari sebelumnya mereka nggak memiliki hak pilih, setelah pensiun mereka punya hak pilih. Nah itu nantinya terdata juga, Mbak. Seperti itu. Terus perlu saya sampaikan juga ya, ketika sebelumnya istilahnya itu mungkin Mbak Seli pernah dengar pemilu kada atau pilkada ya. Jadi ketika besok itu diksinya adalah pemilihan, Mbak. Oh, bukan pilkada lagi begitu, bukan? Bukan pilkada, bukan pemilu kada, apalagi pilkabe, Mbak. Nah, ini kenapa, gitu, Pak? Kenapa kok tidak pilkada? Kan daerah begitu, betul, kan? Loh, kok sekarang betul. Kok hanya pemilihan saja? Kenapa ini, betul. Pak?
Ini jika menilik regulasinya ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, terutama pasal 1 ayat 1, Mbak. Jadi diksi yang digunakan adalah pemilihan, dalam hal ini untuk gubernur, bupati, dan wali kota. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi memang sudah dirubah begitu ya. Betul. Supaya mindsetnya mungkin supaya memudahkan masyarakat juga ya. Betul. Cuman ya ketika dalam masyarakat masih ada yang menyebut Pilkada atau pemilu kada juga tidak Tidak masalah. Demikian halnya ketika bicara calon perseorangan ya. Ketika dulu ada yang menyebut independen, nah sekarang calon perseorangan. Oke. Seperti itu. Apakah mungkin supaya lebih bahasa Indonesia begitu, Pak? Kan kalau independen kan Bisa, masih mengacu pada betul. bahasa asing begitu Iya. kan? Nah, ketika bicara calon perseorangan, 11 Desember kemarin KPU Surabaya juga sudah melakukan sosialisasi terhadap bakal calon perseorangan. Oke. Di mana ketika itu yang datang ada 3 bakal paslon perseorangan. Itu terus setelah itu ada datang satu lagi, jadi 4, Mbak, Jadi sejauh ada ini. 4. Oke. Jadi siapa saja sih yang bisa maju sebagai bakal calon perseorangan? Yang pasti umur minimal untuk bupati atau wali kota 25 tahun, Mbak. Nah, ketika bicara syarat minimal dukungan atau sarminduk, untuk yang maju jalur perseorangan di Surabaya ini harus mampu mengumpulkan sebanyak 138.565 lembar fotokopi KTP. Ya ampun. Dan ini Banyak sekali. iya, dan ini harus tersebar di minimal 16 kecamatan dari 31 kecamatan di Surabaya, Mbak. Oke. Gitu. Itu kalau kita gambarkan mungkin fotokopi KTP ditempel di form B1 KWK atau dukungan warga untuk calon perseorangan. Ini totalnya sekitar 1 kontainer itu, Mbak. Kurang lebih seperti itu mungkin. Untuk satu atau untuk sudah 4-4-nya langsung, Pak? Untuk satu bakal Satu paslon saja? perseorangan. Ya Jadi ampun. hingga kini dari bakal paslon perseorangan yang sudah mengirimkan operator silon sistem pencalonan ke KPU Surabaya itu terus menghimpun, Mbak, menghimpun KTP dukungan, dan nantinya pada tanggal 19 Februari hingga 23 Februari sebelum pukul 24.00 mereka itu harus sudah menyerahkan sarminduk, syarat minimal dukungan 138.565 lembar fotokopi Jadi tidak KTP. mendekati di bulan September ya? Tidak. Jadi jauh-jauh Jadi, hari ya? Betul. Jadi syarat minimal dukungan ini nanti akan dihitung, Mbak, sebagai bagian dari verifikasi administrasi. Apakah jumlahnya sudah sesuai 138.565 tadi, terus apakah sebarannya sudah sesuai di minimal 16 kecamatan. Oke, misalkan sudah sesuai, maka verifikasi administrasi ini dilanjutkan ke verifikasi faktual. Jadi KPU melalui PPS, PPS itu panitia pemungutan suara di tingkatan kelurahan, itu akan mendatangi warga door to door sebagaimana KTP yang dilampirkan untuk syarat. Bapak Ibu, apakah benar mendukung bakal paslon perseorangan A dan B? Oh, misalkan benar, maka ini dinilai memenuhi syarat dukungan itu. Oh, jikalau tidak benar, maka ini TMS atau tidak memenuhi syarat. Nah, dari situ hasil verifikasi faktual nantinya kembali lagi ke KPU, terus KPU kembali menghitung, Mbak, mana yang tidak memenuhi syarat. Jadi nanti bakal paslon itu punya kesempatan untuk melakukan perbaikan jumlah dukungan. Seperti itulah. Misalkan nanti ada salah satu atau beberapa paslon, bakal paslon ini yang dinilai memenuhi syarat, maka mereka berhak maju sebagai calon, Mbak. Baru ya itu tadi. Baru maju sebagai calon pada insya Allah 16 hingga 19 Juni berhak mendaftar bersamaan calon dari jalur partai politik. Seperti itu, Mbak. Jadi untuk sementara ini yang dari partai malah masih adem ayem begitu ya, Pak ya, bisa dikatakan ya. Ketika bicara tiket untuk maju sebagai calon, Mbak ya. Perseorangan ya itu tadi KTP. Seperti itu. Sementara
Untuk partai? Jika bicara jalur partai itu juga masih menunggu rekom. Okay. Cuman itu menjadi ranah mereka, partai politik mereka masing-masing, seperti itu. Gitu. Nah, ini yang menarik nih Pak. Kenapa harus 138.000 sekian itu tadi? Kenapa harus sejumlah itu? Betul. Sebagaimana regulasi yang ada. Jadi ketika bicara jumlah penduduk itu di atas 1 juta, maka persentasenya harus 6,5% dari jumlah penduduk, Mbak. Nah, ketika bicara 138.565 lembar itu merupakan 6,5% dari jumlah penduduk di Surabaya. Seperti itu. Oke, jadi Pak, paling tidak si calon perseorangan ini sudah mengambil atau mendapatkan 6% itu tadi ya Pak ya, suara dalam genggamannya begitu ya, menjadi untuk maju syarat mutlak. Yes. Iya. Gitu Mbak. Baik. Ya. Nah, ini sekarang bagaimana Pak untuk tahap pemilihannya? Ketika bicara tahap pemilihan itu sudah bergulir. Jadi untuk Desember 2019 ini kita juga sudah melakukan sosialisasi di 34 titik dengan menyasar ada kampus maupun elemen kota Surabaya lainnya seperti paguyuban, komunitas, ormas, terus organisasi keagamaan dan lainnya Mbak. Dan pada tahun 2020 ini sosialisasi ini akan kembali berlanjut dengan jumlah titik yang lebih banyak lagi, terutama para pemilih pemula atau generasi milenial Mbak ya, di mana KPU Surabaya itu menilai berdasarkan pengalaman pemilu 2019 kemarin, kaum muda ini tidak lagi apolitik Mbak, tapi mereka sudah sadar politik, sudah melek politik. Dengan apa indikatornya? Ketika mereka usai mencoblos di TPS, dengan bangganya mereka berfoto dengan jari yang sudah bertinta, terus mereka unggah ke sosmed mereka masing-masing. Artinya ini menjadi ceruk tersendiri ya untuk kita KPU dalam minimal mempertahankan atau bahkan mengerek lebih tinggi angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, seperti itu. Tadi disebutkan sosialisasi ke masyarakat Pak. Betul. Caranya apa saja Pak? Dengan cara apa saja? Sejauh ini kita tatap muka Mbak. Tatap muka, terus selain itu ada sosialisasi dalam bentuk lain melalui forum grup discussion yang melibatkan lintas elemen, terus juga melalui aneka lomba seperti lomba membuat mars, jingle, maupun apa ya, dan lainnya itu. Termasuk maskot Mbak nantinya, seperti itu, maskot ya. Dan mereka antusias ya Pak ya dengan sosialisasi ini ya. Otomatis bicara perlombaan mars, jingle, maskot sejauh ini masih dalam tahap pendaftaran Mbak. Ya. Gitu, belum pengumpulan karya peserta belum. Gitu. Jadi masih mungkin baru pengumuman dulu ke mereka, di-share ke mereka supaya mereka beramai-ramai ikut memeriahkan ya. Oke. Tadi disebutkan juga tentang jargonnya ya Pak ya. Pemilihan bermartabat Surabaya hebat. Ini pasti ada maknanya nih Pak. Kenapa kok menggunakan jargon ini? Baik Mbak. Jadi jauh hari sebelum jargon ini ditetapkan ya, KPU Surabaya itu menggelar forum grup discussion dengan menghadirkan ada dari KPU provinsi, terus dari lintas kampus, termasuk kampus seni, terus para seniman, terus selain itu ada Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia di bawah PCNU Kota Surabaya dan lainnya. Dari situ masuklah usulan-usulan jargon. Kendati demikian, Komisioner KPU Surabaya sendiri juga mengusulkan beberapa jargon hingga akhirnya digodok melalui rapat pleno, terus ditetapkanlah itu tadi Mbak, pemilihan bermartabat Surabaya hebat. Kenapa demikian? Artinya ketika bicara bermartabat itu harapannya bermartabat
KPU-nya selaku penyelenggara, terus bermartabat masyarakat pemilihnya, serta bermartabat hasilnya, seperti itu. Namun ketika bicara Surabaya hebat, di sini tidak dalam artian membandingkan hasil pembangunan Surabaya di bawah kepemimpinan kepala daerahnya sebelumnya. Namun bicara Surabaya hebat ini hebat dalam arti hasil pemilihannya, Mbak, seperti itu. Di mana dalam jargon ini ada harapan sekaligus doa. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, dari arti dari jargon tersebut begitu ya, Pak ya. Betul. Baik. Untuk yang pemilihan kali ini adalah pemilihan serentak kan, Pak? Serentak dilaksanakan secara langsung ya. Betul. Tapi kan beberapa bulan yang lalu ada wacana yang mengatakan untuk mengembalikan mekanisme pemilihan langsung ke tidak langsung seperti zaman dulu begitu loh, Pak. Ini bagaimana nih KPU menanggapi hal ini? Ketika menilik pertanyaan seperti itu ya, KPU Surabaya sendiri tidak dalam kewenangan untuk menjawab ya. Jadi gini, pemahaman bersama yang harus ditanamkan adalah KPU RI itu selaku regulator, pembuat regulasi atau aturan, sementara KPU Provinsi itu sebagai mediator atau koordinator, sedangkan KPU Kabupaten Kota itu sebagai implementator. Nah, dalam konteks ini KPU Surabaya sebatas menerapkan, Mbak. Artinya siap bagaimanapun nantinya, apakah mau proporsional terbuka ataupun tertutup, nantinya semua kembali ke KPU RI, Mbak. Oke. Seperti itu. Jadi tidak bisa ya hanya melaksanakan saja. Betul, begitu kita sebagai pelaksana. saja. Iya. Semua keputusan dari yang di atas. Betul. Mengingat ketika bicara prinsip di KPU itu kan kelembagaannya itu bersifat hierarki, Mbak. Oke. Jadi kita yang di tingkat kabupaten kota ya sebatas melaksanakan perintah, itu saja, tidak lebih. Oke, Gitu. Baik. Ya, nah kita kembali ke tadi tentang pemilihan wali kota dan juga wakil wali kota ya. Dari beberapa calon yang sudah ada saat ini, bagaimana caranya masyarakat tahu begitu, Pak? Soalnya kadang-kadang kan mereka para calon ini tidak begitu aktif atau mungkin kurang aktif mengenalkan diri. Saya ini loh, mungkin ada hanya di beberapa tempat-tempat saja, tapi tidak semua tahu tentang beliau begitu. Bagaimana cara masyarakat bisa mengetahui hal ini, Pak? Iya, ketika bicara pemilihan calon wali kota dan wakilnya di Surabaya, Mbak ya, artinya masyarakat tidak akan kesulitan untuk mengetahui siapa saja sih bakal calon pemimpin kotanya itu, karena ketika bicara era digital, Mbak ya, seiring adanya telepon pintar itu masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi yang di-share dari handphone ke handphone ya oleh warga kota, seperti itu. Selain itu mungkin Mbak Sally ketika di jalan sudah melihat beberapa baliho ataupun sarana pengenalan diri lainnya, itu ya sah-sah saja, terlepas sekarang belum memasuki tahapan kampanye. Toh mereka mungkin politisi atau mereka yang berminat maju sebagai kepala daerah di Surabaya itu berupaya memperkenalkan person ya ke warga. Cuman yang pasti yang harus diingat warga Surabaya, terutama yang memiliki hak pilih, adalah pelajari visi misinya, seperti apa konsep untuk Surabaya ke depan, paling enggak untuk 5 tahun ke depan terhitung sejak pemilihan 23 September 2020 itu, Mbak. Oke, nanti menjelang itu juga mungkin harus lebih aware begitu ya, Pak. Betul, ya? Pastinya KPU Surabaya selain akan membuatkan APK, alat peraga kampanye bagi masing-masing paslon nantinya, itu juga kurang lebih akan ada 5 kesempatan debat publik, Pak, yang disiarkan langsung oleh stasiun televisi. Lah, pastinya warga Surabaya nanti akan bisa mencermati seperti apa sih
visi misi dari masing-masing paslon yang ada itu. Seperti itu. Jadi bisa melihatnya memang dari situ begitu ya, Pak ya. Bagaimana komitmen calon terkait pembangunan di bidang pendidikan, sosial, budaya, kesehatan, infrastruktur dan lainnya. Itu masyarakat sekarang sudah cerdas-cerdas kok Mbak, seperti itu. Kritis dan cerdas. Betul. Selalu mencari tahu begitu ya. Betul. Baik, lalu untuk partisipasi dari masyarakat sendiri Pak untuk pemilihan yang kali ini diharapkan dari KPU apa Pak? Ketika bicara partisipasi, pastinya yang diinginkan KPU Surabaya adalah persentase yang tinggi ya, persentase warga untuk berangkat ke TPS dan menyalurkan hak pilihnya. Seperti itu. Ketika bicara pada pemilu 2019 kemarin di kisaran angka 78%. Ketika bicara angka ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Surabaya. Artinya pada pemilu kemarin aja 78%. Artinya harus naik atau minimal sama. Nah, untuk mengerek lebih tinggi persentase yang ada itu ya salah satunya sosialisasi tadi itu Mbak yang kita genjot gitu. Oke, jadi memang gimana pun juga masyarakat tidak boleh diam saja begitu ya. Apalagi nih pemilik atau wali kotanya baru begitu, benar-benar baru begitu ya. Betul. Jadi akan sangat disayangkan ya ketika warga Surabaya ini apatis, tidak menggunakan hak pilihnya pada 23 September 2020. Kenapa? Karena yang pertama mereka hidup dan tinggal di kota ini, masa tidak mau menggunakan hak konstitusinya. Yang pertama itu. Yang kedua, bicara anggaran sudah demikian besar 101 M, di mana ini sumbernya juga dari pajak yang dibayarkan oleh warga Surabaya. Akan sangat ironis gitu loh jika mereka abe terhadap hajatan pesta demokrasi skala kota Surabaya. Itu Mbak. Betul. Untuk kotanya sendiri kenapa nggak aware begitu ya Pak ya? Toh ini hanya sehari dalam kurun waktu 5 tahun. Gitu. Betul. Untuk sesi yang keempat ini mungkin bisa direview ulang kembali Pak mengenai tugas dan wewenang KPU berkaitan dengan pemilihan wali kota dan juga wakil wali kota Surabaya. Apa saja nih tugas dan wewenang KPU yang harus dijalankan begitu? Baik Mbak, pastinya ketika bicara tugas dan wewenang KPU ya untuk KPU Surabaya terkait agenda pemilihan wali kota dan wakilnya tahun depan itu adalah merencanakan program tahapan. Ini sudah ditentukan oleh KPU RI. Sementara ketika bicara anggaran, kita yang melakukan penyusunan anggaran bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Pemkot Surabaya. Selain itu, tugas dan wewenang lainnya adalah merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan, Mbak. Itu tadi 23 September 2020 serentak. Terus yang lainnya, tugas dan wewenang lainnya adalah menyusun dan menetapkan PPK, panitia pemilihan kecamatan, terus panitia pemungutan suara tingkat kelurahan maupun kelompok panitia pemungutan suara di tiap-tiap TPS itu, Mbak. Jadi ketika bicara PPK, panitia pemilihan kecamatan, ini KPU Surabaya akan mulai membentuk pertanggal 15 Januari hingga 14 Februari. Jadi akan cukup banyak sekali PPK yang dibutuhkan. Tiap PPK itu tiap kecamatan ada 5 orang. Sementara ketika bicara KPPS, kelompok panitia pemungutan suara, ini di Surabaya pada pemilihan wali kota dan wakilnya tahun depan ini akan ada sekitar 4.300-an TPS, atau ini 50% dari jumlah TPS pada pemilu 2019 kemarin sebanyak
8.146 TPS. Itu Mbak. Itu untuk yang anggota KPPS-nya itu ditentukan oleh warga sendiri atau mungkin dari KPU juga turut campur, Pak? Jadi ketika bicara pembentukan PPK, panitia pemilihan kecamatan, itu KPU Surabaya membuka pendaftaran. Jadi ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh calon. Itu terutama juga soal surat keterangan sehat, Mbak ya. Ini wajib agar jangan sampai pada hari H nanti ada yang sakit atau meninggal dunia seperti halnya pada pemilu 2000. Ya, kemarin itu karena kecapean ya. Kemarin betul. Namun ketika bicara jumlah surat suara pada pemilihan wali kota besok itu kan hanya 1 surat suara, Mbak. Ya. Beda dengan pemilu 2019 kemarin 5 surat suara. Ya. Di mana penghitungannya hingga dini hari bahkan berganti hari ya, seperti itu. Sampai nggak tidur ya, Pak. Betul. Terus masih terkait PPK, panitia pemilihan kecamatan tadi, berapa sih honor yang akan diterima tiap orang PPK per bulannya? Itu sebesar 2.200.000, Mbak. Itu. Jadi sama halnya dengan honor yang akan diterima oleh Panwascam, panitia pengawas tingkat kecamatan, sama itu jumlahnya. Oke, itu ada ketentuan untuk usia mungkin dari untuk berapa sampai berapa begitu, Pak? Usia berdasarkan regulasi yang ada minimal 17 tahun, Mbak, untuk PPK ini. Seperti itu. Jadi PPK itu nantinya melakukan rekap dari perolehan suara yang didapat di tiap TPS maupun tiap kelurahan, seperti itu. Cuman ini baru rencana, Mbak. Pada pemilihan 2020 itu KPU Surabaya siap jikalau menjadi pilot project pelaksanaan e-rekap. Jadi nanti di tiap TPS dari form C1 plano yang besar itu, Mbak, itu akan difoto oleh petugas KPPS, terus akan dikirim ke server KPU tingkat kota Surabaya. Dengan sendirinya akan ada sistem yang membuat suara itu terkonversi. Jadi insya Allah dengan e-rekap ini paling banter 2 hari lah hasil siapa kira-kira yang akan menjadi atau dinyatakan sebagai pemenang pada pemilihan wali kota dan wakilnya itu sudah bisa diketahui. Sudah bisa diketahui, tapi gitu. Itu melalui elektronik ya. Tapi secara manual tetap dilakukan juga. Secara manual juga tetap, artinya apa ya? Kan kadang-kadang ada bakal calon yang tidak percaya begitu. Nggak mungkin begitu. Ketika bicara era digitalisasi, era smartphone itu masyarakat bisa mengabadikan, Mbak, rekapitulasi suara pada C1 plano yang ditempel di tiap-tiap TPS itu. Ini nggak usah jauh-jauh pada pengalaman pemilu 2019 kemarin. Selain dari saksi masing-masing partai politik, terus saksi caleg maupun pemantau dari lintas elemen termasuk kampus itu dapat dengan mudah memotret rekapitulasi pada C1 plano. Dengan begitu ini beredar kemana-mana foto ini. Dengan begitu ketika mau bicara manipulasi ya misalkan, itu dari mana celahnya? Toh ini sudah beredar, sudah diabadikan banyak orang kan gitu. Saya rasa akan sangat konyol ya, akan sangat beresiko ketika ada petugas KPPS, oknum KPPS yang akan bermain-main. Karena ini juga menjadi ranah saya dalam melakukan pengawasan. Betul. Terkait badan ad hoc baik PPK, PPS maupun KPPS, Mbak. Jadi benar-benar transparan begitu ya, Pak ya. Betul. Semua orang bisa mengaksesnya. Transparan, Mbak. Oke. Gitu. Kalau misalnya nanti ketika sudah anggaran dipakai begitu ya, Pak, otomatis kan ada beberapa orang atau mungkin pertanggungjawaban juga, dan juga berkaitan dengan Komisi Informasi nih. Apakah akan bisa ditransparankan juga ke masyarakat? Misalnya mereka meminta pertanggungjawaban tersebut. Dipakainya buat apa aja sih? Misalnya seperti itu. Jadi gini, Mbak, di KPU masing-masing KPU
Bahkan di tingkat KPU RI sendiri, KPU provinsi maupun kabupaten kota di Indonesia, itu ada istilahnya PPID, petugas pelayanan informasi daerah. Jadi siapa saja yang mengajukan permohonan informasi itu akan dilayani, Mbak. Jadi termasuk mulai perolehan suara di masing-masing dapil, terus perolehan suara masing-masing caleg, baik caleg DPRD tingkat kabupaten, provinsi maupun RI, terus bahkan termasuk perolehan suara anggota DPD di masing-masing wilayah, itu kita layani. Semua gratis, tidak berbayar. Selain itu kita juga mengedepankan undang-undang keterbukaan informasi publik. Semua berhak mendapatkan informasi sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya, seperti itu. Jadi supaya tidak ada nada-nada miring begitu ya Pak ya? Iya. Baik, terima kasih sekali Pak Suprayitno untuk ngobrol-ngobrol sore hari ini. Mungkin ada pesan-pesan Pak yang mau disampaikan ke masyarakat Kota Surabaya berkaitan dengan pemilihan ini? Ketika bicara pesan, monggo masyarakat Kota Surabaya, terutama pendengar Sonora, untuk nanti 23 September 2020 itu menggunakan hak pilihnya untuk memilih kepala daerah. Coblos dulu di TPS, baru kemudian jalan-jalan bersama keluarga. Karena 1 hari libur begitu ya Pak ya. Betul. Ya. Baik, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya Pak Suprayitno dari KPU Kota Surabaya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolkan sore hari ini bisa membuka wawasan masyarakat Surabaya ya tentang pemilihan wali kota dan juga wakil wali kota Surabaya 2020 yang berlangsung besok tanggal 23 September 2020. Jadi jangan sampai lupa sahabat Sonora untuk melakukan hak pilih Anda. Karena ini kota Anda sendiri begitu ya Pak. Betul. Baik, untuk Anda sahabat Sonora yang sudah bergabung bersama kami akhiri dulu perbincangan kita sore hari ini bersama dengan Bapak Suprayitno dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Surabaya. Saya Seli Diandra pamit dan sampai jumpa. Tanda waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
Belajar dari kemarin, hidup hari ini, harapan untuk besok. Yang penting adalah untuk tak pernah berhenti bertanya. Albert Einstein. Sonora FM. Sonora Top News. Sonora Top News. Presiden Joko Widodo membentuk pos jabatan baru di lingkungan kantor staf Presiden. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama mengatakan tahun 2019 ini jumlah wisatawan mancanegara diprediksi hanya akan mencapai 16,3 juta. Di jam 6:01 inilah Sonora Top News selengkapnya bersama saya, Seli Diandra. Sahabat Sonora, Presiden Joko Widodo membentuk pos jabatan baru di lingkungan kantor staf Presiden KSP lewat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang KSP yang ditandatangani pada 18 Desember 2019. Presiden menambahkan kursi Wakil Kepala Staf Kepresidenan dalam struktur organisasi. Perpres ini menegaskan posisi Kepala Staf Kepresidenan dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan merupakan satu kesatuan dalam kepemimpinan kantor staf Presiden. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama mengatakan tahun 2019 ini jumlah wisatawan mancanegara atau Wisman diprediksi hanya akan mencapai 16,3 juta. Sementara pemerintah menargetkan mencapai 18 juta Wisman. Untuk itulah pihaknya berupaya untuk bisa meningkatkan jumlah Wisman tahun depan. Salah satu caranya adalah dengan menurunkan harga tiket pesawat, sebab harga tiket pesawat mengalami peningkatan tajam sejak awal tahun 2019. Sudah Anda ikuti Sonora Top News. Sonora Top News. Saya Kabar Eskrim Polri Inspektur Jenderal Polisi Listio Sigit mengucapkan selamat Natal dan tahun baru 2020. Semoga damai Natal menyertai kita semua dan semoga di tahun 2020 kita semua akan lebih baik lagi, damai sejahtera menyertai rekan-rekan semua. Dengarkan terus Radio Sonora Traffic News and Music.